Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya walaupun nomor 4 dalam kultivasi tertutup, namun dia juga pernah melihat bayangan hitam. Dan sosok itu tidak mengatakan apapun kepadanya. Saat ini dia sudah selesai retret. Dan bermaksud ingin mengucapkan rasa terima kasihnya secara langsung kepada sosok yang telah membantu dunianya. Setelah bergumam di dalam hatinya, Xiaoyan menjadi lebih tenang dan dia memilih untuk diam. Terima kasih karena telah meminjamkan pagoda He. Namun kekacauan dunia pegunungan dan lautan tetap tidak terbendung baik di dalam maupun di luar. Kedamaian ini hanya akan bertahan sementara. Aku juga melihat bayangan hitam. Dia menyebutkan dua kata hilang dan lenyap. Sebelumnya hanya nomor 2 yang pernah mengejar bahkan mencoba untuk menangkapnya. Namun sekarang nomor 3 dan nomor 5 juga telah melihatnya secara langsung. Bahkan Xiaoyan juga pernah melihatnya, yang menunjukkan bahwa bayangan hitam ini semakin sering muncul. Jika dia benar adalah sang pemusnah seperti yang pernah dikatakan nomor 8, maka bayangan hitam ini seharusnya memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat mereka melihatnya, atau membuat mereka tidak melihatnya. Sekarang Xiaoyan memahami bahwa alam dewa kekacauan terletak di atas semua dunia. Dan entitas yang disebut bayangan hitam ini adalah yang mengendalikan tatanan dunia ini. Tampaknya mereka sedang mengalami beberapa perubahan. Dan mereka melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh bayangan hitam di awal. Di wilayah laut ada banyak benteng seni yang bermunculan. Benteng-benteng ini bukan berasal dari wilayah pegunungan. Namun kemunculan mereka yang berulang telah menimbulkan banyak pertempuran. Banyak suku kecil yang hancur. Pertempuran ini tampaknya sudah diprediksi. Dan telah menjadi api yang tak terbendung. Ucap nomor 5 berbicara perlahan dan merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa untuk menghentikan kekacauan ini. Melihat Sukiantai yang tidak datang, membuat hati Xiaoyan merasa cemas. Dia merasa alasan ketidakhadirannya mungkin karena dia sudah pergi ke wilayah Sensi. Xiaoyan pernah bertemu secara singkat dengan Sukiantai, yang dengan mudah mengalahkan kekuatan besarnya, bahkan kekuatan avatar Yuan Shen pun tidak bisa menyamai kekuatannya. Sekarang Taisu telah melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Sensi. Tampaknya alasan Sukiantai tidak hadir mungkin karena dia sudah berada di sana. Dan mungkin juga saat ini dia sedang berada di medan perang. Aku juga pernah melihat sebanyak 2 kali bayangan hitam yang kita bicarakan. Saat itu aku bahkan memarahinya dengan beberapa kata. Aku tidak peduli dengan bayangan hitam itu. Dia mengatakan bahwa aku akan mendapatkan balasan yang buruk. Apa yang dia katakan sungguh tidak menyenangkan. Setelah jeda beberapa waktu nomor 7 mulai berbicara. Dari kata-katanya, ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan bayangan itu. Bahkan dia sudah berbicara dengannya. Meskipun tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi semua orang bisa merasakannya. Mendengar ini semua orang termasuk Xiaoyan menunjukkan ekspresi yang aneh. Saat ini Xiaoyan dengan hati-hati mengejarnya dan hanya mencoba untuk mengetahui siapa sebenarnya dirinya. Tetapi tidak berani berbicara kasar seperti nomor 7. Namun kalian tidak perlu terlalu khawatir. Bayangan hitam ini mungkin hanya mengganggu pikiran kita dengan kata-katanya. Jika itu tidak berpengaruh, maka itu tidak ada artinya. Nomor 7 terus berbicara, tampaknya dia tidak takut pada bayangan hitam itu. Itu hanyalah pandangan pribadiku. Meskipun mereka adalah sang pemusnah, mereka tidak mungkin langsung ikut campur tangan pada dunia ini. Menurut mereka,
hanya menggunakan cara provokasi untuk menyeimbangkan dunia. Segera Xiaoyan memikirkan apa yang dikatakan oleh nomor 7. Pedagang yang berjalan melintasi banyak dunia ini memang memiliki pandangan yang berbeda. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia tidak termasuk di dalam bagian dunia manapun dan berbeda dari yang lain sehingga tidak ada kekhawatiran di dalam hatinya. Jika dia benar-benar tidak termasuk dalam dunia manapun, maka bayangan hitam tidak mungkin bisa mempengaruhi hatinya. Dari apa yang dia ketahui, bayangan hitam telah muncul di hadapannya lebih dari sekali, menunjukkan bahwa dia memang tidak terpengaruh. Dan itu sebabnya bayangan hitam itu muncul berkali-kali. Xiaoyan tiba-tiba merasa gelisah. Melalui kata-katanya, dia menyadari bahwa kata-kata palsu itu telah mengganggu pikirannya. Sehingga hal ini benar-benar mempengaruhi sikap dan ketenangan dari Xiaoyan. Bagaimanapun, sebelumnya dia turun tangan untuk menyelamatkan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Sehingga dia merasa tidak mengorbankan dunia sensi karena kelakuannya tanpa berpikir dengan panjang. Jika ada sesuatu yang harus dia tahu yang menyangkut semua orang di sekitarnya, seperti teman-teman dan keluarganya, maka salah satunya adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Yang menyebabkan perasaan takut ini secara tidak sadar telah menguasai pikiran Xiaoyan. Meskipun tampaknya tidak apa-apa, namun ini akan mempengaruhi cara berpikir Xiaoyan di masa mendatang. Setelah sampai pada titik ini, dia merasa setiap pilihan yang dibuatnya akan mempengaruhi lebih dari sekedar dirinya sendiri. Tetapi itu juga nasib banyak orang. Segera Xiaoyan mengambil nafas dalam-dalam. Bisa dianggap kata-kata nomor 7 itu membuat Xiaoyan menjadi lebih tenang dan tidak memikirkan bayangan hitam itu lebih jauh. Setelah nomor 7 selesai, sekarang giliran nomor 8 yang berteriak. Dia memiliki kemampuan menciptakan senjata manapun perlengkapan perang lainnya. Dan dia yang pertama kali menyebutkan tentang sang pemusnah. Jadi dia seharusnya lebih memahami tentang apa yang disebut dengan sang pemusnah. Namun dia sepertinya enggan untuk membicarakannya lebih detail. Kalian semua sudah memahami tentang apa dari sang pemusnah ini. Xiaoyan karena ingin tahu tentangnya, maka itu tidak bisa berbicara sedikit tentang apa yang diketahui dari sang pemusnah. Selain menyeimbangkan dunia, mereka sebenarnya lebih suka bermain-main. Sosok nomor 8 berbicara perlahan. Kata-katanya adalah yang paling dinanti-nantikan oleh Xiaoyan. Pandangan nomor 8 pada sang pemusnah adalah hasil pemahamannya sendiri. Dan dia tampaknya benar-benar memahami kekuatan misterius itu. Permainan. Pada dasarnya sang pemusnah ini menganggap semua orang mereka lakukan sebagai permainan. Meskipun mereka memeriksa dan menyeimbangkan dunia ini, mereka juga menganggap dunia sebagai drama bagi mereka. Mungkin sulit dimengerti, tetapi sebenarnya mereka sedang mempermainkan diri kita. Kata-katanya sebelumnya membuat semua orang yang hadir terdiam. Namun kalimat yang terakhir memberikan penjelasan yang lebih berharga. Misalnya ketika kau marah dan memaki mereka, maka drama ini sudah dimulai. Jika kau tidak bisa mengendalikan diri, maka akan masuk ke dalam gua, sehingga mereka akan muncul lagi. Tetapi tidak ada yang pasti karena semuanya terjadi begitu saja. Semuanya adalah pelengkap yang paling mereka sukai, adalah pembuat drama yang menghibur. Bayangan hitam itu juga mengajar beberapa dunia hanya untuk mempermainkan diri kita. Seperti yang dikatakan nomor 7 tentang bayangan hitam. Bayangan hitam itu juga mengejar beberapa dunia hanya untuk dipermainkan mereka. Seperti yang dikatakan nomor 7 tentang bayangan hitam ini. Ceritanya bisa jadi nyata tetapi itu juga bisa jadi palsu. Sebelumnya Xiaoyan mengira bahwa nomor 8 hanya gemar membuat senjata. Tetapi dia tidak menyangka pengetahuannya melebihi yang dikabarkannya. Dia tampaknya memahami metode sang pemusnah dari alam dewa kekacauan dengan sangat baik yang segera menarik perhatian Xiaoyan. Cerita palsu Xiaoyan tidak bisa memahami maksud dari kata-kata itu. Apa yang disebut sebagai permainan adalah cara halus untuk mengatakannya.
Cara yang paling kasar adalah seperti yang nomor 8 katakan, yaitu mereka sedang mempermainkan kita. Cara yang lebih besar adalah seperti yang nomor 8 katakan, yaitu mereka sedang mempermainkan kita. Setelah berbicara, nomor 8 berhenti mengatakan lebih banyak. Semua yang hadir adalah orang-orang yang sudah sangat berpengalaman kecuali Xiaoyan. Bagaimanapun mereka sudah bertahan hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mereka bisa memahami makna dari kata-katanya. Namun orang pintar tidak tergantung pada usianya, sementara orang bodoh akan sulit diubah oleh waktu. Setelah nomor 8 selesai berbicara, sekarang saatnya giliran Xiaoyan yang berbicara. Bayangan hitam kecil pernah melihatnya sekali dan itu terjadi belum lama ini. Aku melihat wajah bayangan hitam itu berubah menjadi wajah yang tersenyum aneh. Dalam pertemuan kali ini, nomor 2 dan nomor 6 tidak hadir sehingga beberapa kebenaran bisa dikatakan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan juga ingin memahami keberadaan seperti apa bayangan hitam ini. Apalagi semua orang telah dipermainkan olehnya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menghindarinya? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.